Kamu. Aku? Rama, kamu masih bengong apa lagi? Cepat minta maaf. Tadi guru 1000 pedang cuma mau menakutimu. Kalau dia mau membunuhmu, pasti kamu sudah lenyap. Betul itu. Cepat berlutut dan bersujud. Terima kasih untuk guru yang mengampunimu. Bukan. Tadi aku hampir kencing ditakutinya. Aku malah harus terima kasih padanya. Mana mungkin? Kalau bukan aku yang segera menghentikan seranganku, kamu pasti sudah hancur sekarang. Anak ini ada yang aneh. Biarpun hari ini aku tidak membunuhmu, aku akan menghancurkan pusat abdomenmu, membuatmu menjadi orang tak berguna sepenuhnya. Sekarang, berlutut dan sujud untuk meminta maaf. Aku akan mengampuni nyawamu. Benarkah? Tentu saja. Biarpun benar, aku tetap tidak akan meminta maaf. Jelas-jelas kalian yang tidak masuk akal. Sudahlah, aku tidak akan mengulanginya. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu akan menghadapi kemarahan seorang kultivator besar. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa sepertimu. Rama, jangan tidak tahu diuntung. Pak Guru 1000 pedang sudah berjanji akan lepaskan kamu. Ini kesempatan hidup terakhirmu. Cepat sujud. Orang biasa sepertimu, Pak Guru bisa bunuh dengan mudah. Cepat berlutut dan minta maaf. Lalu, cepat pergi kembali ke gunungmu. Kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Membunuh manusia biasa seperti hanya akan mengotori tanganku. Tapi aku tidak akan melepaskanmu kembali. Biar kamu tidak bisa kembali untuk balas dendam nanti. Oh, Rama adalah putra suci utama alam suci. Aku sarankan jangan buat masalah. Kalau tidak, ketua guru agung akan menghukummu. Pak 1000 pedang, kamu tak akan lolos hukuman. tanya saja siapa di sini yang setuju. Pokoknya aku tidak setuju. Menurutmu, kenapa sesepuh ini bersikeras jadikan dia sebagai murid utamanya? Padahal dia itu cuma sampah yang tidak ada nilainya. Aku punya orang di atas. Sekarang aku sudah jadi murid terpilih alam suci Gunung Agung. Oh, sepertinya antara ketua dan Rama ada hubungan rahasia. Pasti begitu. Masih perlu ditanya. Dia orang biasa. Kenapa bisa kalahkan putra suci seperti Ardi? Pasti sesepuh membantunya diam-diam. Makanya bisa punya kekuatan itu. Oh, Rama, pantas saja kamu begitu percaya diri. Bilang tidak perlu tes, tetap bisa jadi murid alam suci. Ternyata mengandalkan hubungan sesepuh utama. Benar-benar tidak tahu malu. Aku ada hubungan dengan sesepuh utama. Kakak, kamu sadar tidak apa yang kamu omongin? Kalau kamu bilang aku dan Putri Suci ada hubungan, itu masuk akal. Lagi pula, hidupku harus mengandalkannya. Benar-benar tak tahu malu. Bantah juga percuma. Sesepuh utama, demi Rama ini, Anda benar-benar sudah berusaha keras. Tapi semua ini sia-sia. Dia memang tidak bisa diandalkan. Makin Anda memihaknya, semakin banyak orang yang tidak terima. Oh, ternyata begitu. Pantasan sesepuh utama bersikeras membuatnya menjadi putra suci utama. Bukankah alam suci Gunung Agung bilang penerimaan murid harus adil? Sekarang kelihatannya benar-benar lucu. Mending tidak jadi murid alam suci saja. Ternyata masuk lewat jalur belakang. Sudah kuduga. Gimana dia bisa mengaktifkan cahaya sakti 9 warna? Ternyata semua ini cuma sandiwara. Sesepuh utama pantas saja. Anda begitu tegas memutuskan dia jadi putra suci utama. Bocah ini, jangan-jangan dia anak haram hasil perbuatan Anda di dunia manusia dulu. Kamu pakai jabatan demi kepentingan pribadi. Mau ditaruh mana? Aturan alam suci Gunung Agung kita. Kamu baik selama ratusan ribu tahun alam suci. Akan dihancurkan olehmu oleh bocah ini. Ngomong kosong. Tadinya aku cuma mau mencabut kekuatannya. Sekarang kelihatannya, demi nama baik alam suci Gunung Agung kita, bocah ini harus mati hari ini. Pak 1000 pedang, kamu berani. Teknik 1000 pedang. Hiya! Mau serang lagi. Gawat. Iya. Kok kamu terpental juga? Kamu sama muridmu jangan-jangan ahli pemerasan ya? Pak Guru 1000 pedang ini omong besar banget. Kok tiap kali menyerang cuma heboh tapi tidak berguna? Mungkinkah sama kayak Pak Guru Dwi? Cuma penipu tua yang bisa omong besar. Sesepuh utama, tidak kusangka kau punya kekuatan juga. Kamu ternyata bisa menahan seranganku. Tapi kamu sudah membuatku marah. Kalau bocah ini tidak mati hari ini, aku balikan namaku. Teknik pedang tertinggi, 1000 pedang jadi satu. Padahal aku tidak melakukan apapun. Gila, kali ini serius. Berhenti. Hormat yang mulia Guru Agung. Bocah, berterima kasihlah pada Yang Mulia Guru Agung. Kamu bisa selamat karena dia datang.
Dasar brengsek, padahal aku yang menyelamatkan nyawamu. Yang mulia Guru Agung, sesepuh utama pakai kekuasaan pribadi. Dia bersikeras memilih sampai tak punya kekuatan ini. Jadi putra suci utama alam suci Gunung Agung. Kalau hal dia jadi putra suci utama tersebar, alam suci Gunung Agung akan ditertawakan oleh semua orang kan? Ini juga menyindir kita tak punya orang hebat. 1000 pedang, tutup mulutmu. Cepat mundur. Yang mulia Resi, ini adalah Rama Pratama. Tak perlu dijelaskan, aku sudah tahu. Membiarkannya menjadi putra suci utama di sini memang akan membuat kita menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Ketua, Rama ini... Orang sepertinya mana mau menunduk jadi putra suci utama. Begini saja, jabatan sesepuh agung alam suci Gunung Agung saat ini masih kosong. Apa saudara Rama tertarik? Aku? Apa? Guru Agung membiarkan anak ini menjadi sesepuh agung alam suci kita? Kenapa Guru Agung membiarkan seorang pencuri menjadi sesepuh agung? Apa aku tuli atau mataku buta? Bukan. Guru Agung pasti marah. Dan dia bicara sebaliknya. Aku yakin asalkan dia berani menerimanya, Guru Agung pasti menghajarnya. Aku rasa begitu juga. Posisi sesepuh agung ini pasti takkan diberikan kepada orang seperti dia. Rama, masalah ini jadi besar. Cepat minta maaf, kalau tidak sesepuh utama akan celaka. Benar, kenapa masih bengong? Kalian bicara omong kosong apa? Kata ketua Guru Agung tidak mungkin bohong. Dia memang ingin Rama menjadi sesepuh agung. Kalian semua yang pedangnya sempit, diam semua. Membiarkan manusia biasa menjadi sesepuh agung alam suci Gunung Agung. Apa seluruh dunia sudah gila? Atau aku yang gila? Ketua Guru Agung, meski pakai Rama memang luar biasa, tetapi Anda terlalu mengangkatnya. Apa Anda tidak terlalu berlebihan? Apa kalian bicara? Berlebihan. Aku malah merasa tidak cukup. Tapi alam suci Gunung Agung terlalu kecil. Tak bisa menampung dewa besar seperti dia. Guru Agung, jangan bercanda lagi. Dengan kemampuanku bisa menjadi murid pekerja saja sudah sangat bersyukur. Sesepuh agung apaannya, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Guru, dengan kekuatan Rama, dia tidak menganggap penting penempatan Anda. Dia hanya datang untuk menilai kita, bukan untuk berguru. Dengan tingkat kultivasi sepertinya, status dan kedudukan tidak ada apa-apa di matanya. Lagi pula dia datang untuk menguji kita. Jangan sampai cari muka tapi malah salah sasaran. Kalau begitu, maka biar kamu menjadi murid pekerja saja. Bagaimana menurutmu? Baik-baik, terima kasih Guru Agung. Terima kasih Guru Agung. Aduh, jangan begitu, jangan begitu. Cepat bangun. Terima kasih Guru Agung. Setelah repot lama, akhirnya bisa diterima. Guru Agung ini lumayan baik juga. Aku sekarang belum mampu jadi murid resmi, jadi pelayan paling pantas. Tunanganku memang hebat, meski cuma ditetapkan jadi pelayan, tapi dipilih langsung oleh ketua. Ketua Guru Agung ternyata tidak menghukumnya, malah membiarkannya menjadi murid pekerja. Orang ini sungguh mujur. Cuma manusia biasa yang tidak berguna, sekarang ternyata masih punya kesempatan masuk alam suci. Guru Agung itu orang seperti apa? Hatinya lapang dan pandangannya luas. Tentu saja dia tidak mau perhitungan. Putri benar, tapi dia benar-benar beruntung. Beberapa kali berhasil selamat. Ketua Guru Agung, Rama jenius yang langka. Anda menyuruhnya jadi murid pekerja, sungguh sia-siakan bakat. Meski tak bisa jadi putra suci utama, setidaknya harus jadi putra suci kan? Kamu berani terima, aku tak berani mengajarinya. Hah? Ingat, Rama hanya orang biasa. Batu uji sakti meledak hanya kecelakaan. Jangan sebarkan urusannya. Mulai sekarang jangan pernah sebut dia lagi. Hah? Mulai hari ini, kamu dan Rama tak boleh ada hubungan sedikit pun. Jangan merasa kamu baik padanya, jadi memberikan perhatian berlebihan. Apa hakmu untuk menjaganya? Jangan sampai hasilnya justru sebaliknya. Buat Larasati kehilangan kesempatan. Karena batu uji sakti sudah hancur, festival penerimaan murid hari ini berakhir. Besok suruh murid yang baru bergabung pergi mengunjungi batu pencerahan, mengambil teknik sakti. Bagaimana dengan orang yang tersisa? Memangnya bisa apa lagi? Ujian baru setengah, ruang ujinya sudah meledak. Tunggu sampai aku bisa menciptakan batu uji sakti baru. Baru suruh mereka kesini lagi. Selamat Jalan Ketua Guru Agung. Putri Suci Larasati, hari ini aku benar-benar terima kasih padamu. Dengan bakatku pasti tidak akan bisa... Oh iya, apa itu batu pencerahan? Tuan Rama terlalu sungkan, jangan panggil aku Putri Suci. Mulai sekarang, panggil Larasati saja. Baik, Larasati. Tak kusangka Larasati sebagai Putri Suci Sekte ternyata tidak meremehkanku. Bahkan begitu lemah lembut dan ramah. Sayangnya, aku sekarang cuma tukang pembersih, tak pantas dengannya. Mulai sekarang panggil aku Rama saja.
Panggil Tuan terlalu sungkan. Baiklah Rama, meski dia punya kekuatan luar biasa, dia tidak sombong seperti orang hebat lainnya. Mungkin aku benar-benar punya kesempatan. Tunggu, dia barusan sebut batu pencerahan. Apa dia mau memberikan isyarat? Oh, begini. Hah? Batu pencerahan ini adalah tempat murid baru belajar teknik sakti. Batu ini menyimpan seluruh teknik sakti. Sejak pendirinya 100.000 tahun yang lalu, semua murid baru bergabung datang ke tempat batu sakti ini untuk merenung. Dia akan sesuaikan daya paham masing-masing, memberikan teknik sakti yang sesuai. Daya paham makin tinggi, makin kuat teknik sakti yang diberikan. Oh, ternyata begitu rupanya. Hebat sekali. Bakat seperti apa akan diberi teknik sakti yang sesuai? Ini baru namanya pendidikan berkualitas, belajar sesuai kemampuan. Cuma aku penasaran, aku sebagai murid pekerja ini bisa dapat teknik sakti apa? Sudahlah, aku masuk lewat jalur belakang. Kemampuanku ini pergi juga percuma, kayaknya takkan bisa merenung apapun. Dia tertarik dengan batu pencerahan. Oh, aku tahu. Dia pasti mau lihat kualitas teknik sakti di sekte kami. Aku pasti sedang diberikan ujian pertama. Bagaimana kalau besok aku aturkan kamu bersihkan lapangan pencerahan, sekalian kamu bisa evaluasi. Oh bukan, sekalian lihat saja. Benarkah? Tentu saja benar. Dia memang pantas jadi tunanganku. Belum resmi jadi istri, sudah begitu sayang suaminya. Jangan seperti itu. Aduh, ramai sekali. Maharani, tidak kusangka kamu juga bergabung ke sini. Komandan muda, lama tidak bertemu. Maharani, kita sekarang sama-sama murid alam suci Gunung Agung. Tidak usah panggil aku kayak gitu. Aku baru saja naik jadi murid inti. Jadi datang buat ambil teknik sakti. Ketemu lagi hari ini. Benar-benar kebetulan. Halo Kak Rian. Maharani, kamu tahu tidak selama 3 tahun ini, aku selalu merindukanmu dalam diam dan mencintaimu sepenuh hati. Komandan muda, putri kami sekarang sudah punya jodoh. Tolong jangan ganggu lagi. Sudah punya jodoh? Maharani begitu hebat. Selain aku, siapa lagi yang pantas buat dia? Dia orangnya. Putri, biar dua anjing pengemis cinta ini saling serang. Dia pasti cuma pelayan. Maharani, demi menolakku, tidak usah cari alasan kayak gitu. Komandan muda, kamu salah. Dia bukan pelayan biasa. Dia dekat dengan sesepuh utama. Hampir jadi putra suci utama lewat jalur dalam. Apa? Pelayan rendahan kayak dia berani yang menodai posisi putra suci. Jenius sepertiku pun harus berlatih 30-50 tahun lagi. Diam. Para murid baru, perhatikan baik-baik. Itu batu pencerahan. Di dalam batu pencerahan ini ada semua teknik sakti alam suci Gunung Agung selama 100.000 tahun. Kedepan untuk pahami sudah bisa didapat. Saat batu pencerahan merespon, ada kilau bintang, lalu keluarkan teknik sakti. Semakin tinggi pemahaman, semakin banyak bintang yang berkilau. Teknik sakti yang dikeluarkan semakin baik. Selanjutnya, bergantung kemampuan kalian sendiri. Tunggu! Kenapa, Rian? Sebagai murid sudah lama bergabung. Aturan batu pencerahan ini, apa kamu tidak mengerti? Sesepuh utama, Anda salah paham. Hari ini aku naik jadi murid inti, datang untuk mengambil teknik sakti. Aku sangat paham aturannya. Tapi menurut peraturan alam suci, pelayan itu tidak berhak masuk ke sini kan? Atau mungkin hanya karena bocah itu berkerabat dengan sesepuh utama, dia boleh masuk ke sini. Awalnya aku mau angkat Rama jadi murid sendiri, tapi ketua bilang dia hanya orang biasa. Apa aku benar salah menilai? Rama, di sini memang bukan tempat untuk pelayan. Sebaiknya kamu pergi. Selain itu, aku ingin klarifikasi. Aku dan Rama tidak ada hubungan apapun. Kalian jangan bergosip tentangnya lagi. Sepertinya peringatan ketua ada gunanya. Sesepuh utama belum begitu berani memihaknya secara terang-terangan. Tentu saja, setelah masuk, seleksi ketat dimulai. Sampah sepertinya pasti tunjukkan wajah aslinya. Pergi? Pelayan sakti menerobos wilayah sakti pencerahan. Mau pergi begitu saja? Mana letak aturan dalam suci? Menurut peraturan dalam suci, harus dihukum dengan petir. Apa? Aku cuma jalan-jalan. Kamu mau hukum aku dengan petir? Rian, kultivator harus berhati mulia. Meski tertulis begitu di peraturan alam suci, tapi Rama menerobos tempat ini tanpa sengaja. Bukan begitu sesepuh utama, putri suci yang menyuruhku datang.
Putri Suci? Kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Alam suci Gunung Agung hanya ada Putri Suci, yaitu murid inti ketua Guru Agung. Putri Ayu Barasati, kamu cuma seorang pelayan. Sungguh tidak tahu diri. Masih berani bilang disuruh Putri Suci? Bohong saja tidak bisa. Benar. Cepat minta maaf. Lapangan pencerahan tempat penting sekte menerobos tanpa izin bisa dihukum mati. Bahkan sesepuh pun tidak bisa membantumu. Ada orang yang memang keras kepala. Padahal tinggal jujur saja. Sekarang malah bohong. Hukumannya akan berat. Faktanya sudah jelas masih berani berdalih. Kenapa kamu tidak bilang ketua Guru Agung yang menyuruhmu datang? Itu perintahku. Salam hormat Guru Agung. Salam hormat Guru Salam Agung. hormat Guru Agung. Suruh Rama datang melihat. Itu perintahku. Kalau kamu keberatan, katakan padaku. Rama, orang lain tidak tahu identitasmu. Mereka sudah menyinggungmu. Tolong jangan marah ya. Aku sama sekali tidak peduli. Tapi aturan kalian ini bukankah agak keterlaluan? Aku cuma lewat lapangan pencerahan malah harus disambar petir. Kamu benar. Peraturan di alam suci memang terlalu ketat. Aku umumkan mulai hari ini. Lapangan pencerahan ini dibuka untuk semua murid. Alam suci Gunung Agung tak membedakan orang, asalkan berniat berkultivasi. Boleh kesini pahami batu pencerahan. Si Rama ini benar-benar beruntung. Entah di kehidupan sebelumnya, dia dapat apa. Sampai beruntung begini. Bocah, kamu beruntung. Ketua Guru Agung, bukankah Anda menyuruh aku berhubungan dengan Rama? Kenapa Anda sendiri memanggilnya datang ke lapangan pencerahan? Aku tidak. Aku hanya memutuskan membebaskan lapangan pencerahan. Tidak ada hubungannya dengan Rama. Ada yang tidak beres. Kok terasa aneh ya? Sudah, bersiaplah. Cepat mulai pahami teknik sakti. Semuanya satu persatu. Saat pemahaman muncul 4 bintang, bisa dapat teknik sakti tingkat suan bawah. Teknik pedang sakti tingkat suan bawah. Sebagai murid yang baru masuk, bisa mendapatkan teknik sakti tingkat suan bawah termasuk hebat. Itu bukan apa-apa. Putri, kalau Anda pergi, setidaknya teknik sakti tingkat bumi. Hanya murid inti yang bisa dapatkan teknik sakti tingkat bumi. Aku baru masuk, mungkin tidak sehebat itu. Teknik sakti dibagi menjadi langit, bumi, syuan, dan kuning. Tiap tingkat ada kelas atas, menengah, bawah. Baru datang ke sini, sudah dapat teknik sakti tingkat suan bawah. Hebat sekali. Kalau aku murid pekerja bisa dapat 1 teknik sakti kuning kelas bawah. Aku sudah sangat puas. Cuma teknik sakti tingkat suan bawah. Apa yang perlu dihebohkan? Dasar tidak pernah lihat dunia luar. Dia adalah Rian, murid inti jenius. Katanya baru berlatih 30 tahun, sudah mencapai tahap pembentukan inti akhir, akan segera membentuk inti emas. Menjadi orang di bawah Putra Suci. Anak ini bukan hanya berbakat, tapi juga sangat rajin latihan teknik. Katanya demi meningkatkan alam, pagi hari merendam tubuh di kolam dingin, tengah hari dia pergi ke pusat bumi, menapa tubuhnya dengan api pusat bumi. Campuran antara api dan es seperti ini, orang biasa tidak bisa bertahan. Setelah berendam di kolam dingin, langsung ditempa dengan api pusat bumi. Dia benar-benar orang yang keras. Bocah, kamu cuma sampah tak bernama. Pakai apa rebut Maharani denganku? Begini saja, kita taruhan. Lihat siapa yang bisa dibantu pencerahan, dapat teknik sakti yang lebih kuat. Yang kalah, bukan hanya harus tinggalkan Maharani, juga harus putuskan Meridian sendiri menjadi orang cacat. Berani tidak? Aku... Dia berani sepakat. Bagus. Hanya karena kamu berani bertaruh, aku malah kagum kamu punya nyali. Bukan, aku belum setuju. Sari, apa ini tidak terlalu berlebihan? Dia pasti akan kalah. Nanti meridiannya akan putus semua. Apa ini tidak terlalu kejam? Berlebihan. Mereka saling serang, bukankah itu bagus? Rama bisa menjadi orang cacat agar tidak terus mengganggu. Sedangkan Rian, kalau dia berani buat Rama cacat, sesepuh utama pasti takkan melepaskannya. Sari, kamu ini benar-benar cerdik. Bukan, kamu sebut ini cerdik. Ini jelas-jelas kejam. Kamu? Rama ini benar-benar tidak tahu diri. Dia masuk lewat jalur belakang. Apa dia benar-benar berpikir karena kemampuannya sendiri?
Ada orang memang begitu, mengira keberuntungan adalah kemampuan. Namun kali ini ketua ada di sini, sesepuh utama tidak bisa lagi melindunginya. Akan ada tontonan seru. Rama hanyalah manusia biasa. Kalau memutus meridian sendiri dia pasti mati. Rian, lapangan pencerahan tempat penting sekte. Bukan tempatmu dan murid seperguruan bertarung dan taruhan. Dengan bagat Rama, Rian pasti kalah. Apa dia keluar rumah tanpa mata? Tidak bisa melihat perbedaan. Sesepuh utama, jangan lindungi dia lagi. Karena dia sudah setuju, jadi harus bertarung denganku. Kurang ajar, aku sedang menyelamatkanmu. Guru Agung, Anda tidak mau bicara sesuatu? Aku tidak ada pendapat. Karena Rama tidak menghentikannya, biarkan saja bermain. Aku tidak berani atur, kamu berani mengatur. Bocah, lihat baik-baik. Ini perbedaan si jenius dan si bodoh. Nanti, tunggu memutus meridianmu saja. Wih. Wah, lihat tidak. Coba lihat. Wah, hebat. Apa? 9 bintang. Teknik sakti tubuh emas 9 putaran. Sekali coba dapat teknik sakti sekuat ini. Benar-benar jenius. Murid inti palingan dapat teknik sakti tingkat bumi. Sedangkan Rian langsung mendapatkan teknik sakti tingkat bumi terkuat. Ini menunjukkan pemahamannya di antara murid inti. Benar-benar di atas yang lain. Astaga, baru mulai sudah dapat tingkat bumi kelas atas. Mana bisa aku lawan? Rama, jarak antara kita seperti langit dan bumi. Nanti saat kamu memutus meridianmu sendiri, jangan teriak sakit ya. Aku boleh menyerah? Menyerah? Kamu orang 3 tahun ya? Ketua ada di sini. Ketika sesepuh juga ada di sini. Juga banyak murid yang menyaksikan. Bahkan jika kamu menyerah, tetap harus memutus meridianmu untuk menempati taruhan. Gila, kamu kejam sekali. Status pelayan saja, dia dapat lewat jalur belakang. Bocah ini pasti kalah. Biarpun dia memutus meridian sendiri, itu ulahnya sendiri. Orang biasa malah berani bersaing dengan jenius. Lihat saja nanti gimana dia mati. Orang seperti ini, kalau disuruh maju, benar-benar menodai batu pencerahan. Benar sekali. Benar. Putri, drama besar hari ini benar-benar seru. Akhirnya bisa melepas Rama yang terus mengganggu ini. Iya, katanya asalkan kultivator berbakat dari batu pencerahan bisa dapatkan teknik sakti. Tapi dengan bakat Rama, batu pencerahan tentu tidak akan berikan apa-apa. Dia bisa dibilang orang pertama di alam suci ya. Jangan sampai terdapat satupun teknik sakti. Kalau begitu, bukan cuma malu, aku juga bisa kehilangan nyawa. Batu pencerahan ini kok tidak ada reaksi sama sekali? Apa rusak? Batu pencerahan ini tidak rusak. Cuma buat orang biasa tidak bakal ada reaksi. Kamu ini mending turun saja. Sesepuh utama, dia itu jenius luar biasa yang kamu rekomendasikan. Batu pencerahan sama sekali tidak ada reaksi. Ini menunjukkan dia cuma orang biasa, yang sangat biasa. Ini tidak seharusnya begitu. Di tubuhnya tidak ada energi roh sedikit pun. Baru pencerahan tidak ada reaksi. Itu sangat wajar kan? Sampah tetap sampah. Biar sesepuh utama angkat setinggi langit, akhirnya bakal jatuh hancur jadi lumpur. Rama ini kalau memang tahu diri, harusnya tadi langsung mundur saja. Bahkan sekarang dia kalah dari Rian. Sesepuh utama pun tidak bisa melindunginya. Putri, Rama ini benar-benar bodoh. Cuma modal jalur belakang mana mungkin bertahan lama. Hari ini dia bukan cuma harus putuskan meridian, tapi juga bahan tertawaan. Rama, janji harus ditepati. Cepat hancurkan meridianmu. Keluar dari sini. Ya, keluar Ya benar, keluar dari sini. Turunlah. Dasar bodoh. Turun. Tidak mungkin. Beneran tidak ada reaksi sama sekali. Aku tamat kali ini. Aku tidak mau terima taruhan ini. Kalau kamu tidak mau hancurkan sendiri, biar aku bantu kamu. Tunggu. Ternyata benar-benar ada reaksinya. Tapi cuma 3 bintang. Paling bisa ditukar teknik sakti tingkat kuning dibandingkan dengan milik Rian teknik sakti tingkat bumi 9 bintang. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak, reaksi batu pencerahan belum selesai. Lihat baik-baik.
6 bintang teknik sakti tingkat Suan, murid pekerja. Bisa punya pemahaman seperti ini, sudah lumayan. Sebagian besar orang di sini bisa memahami teknik tingkat Suan. Apa bagusnya? Masih tak bisa tandingi jenius sepertiku. 9 bintang lawan 6 bintang. Dia tetap kalah. Tak kusangka, ternyata aku benar-benar salah menilai. Dia cuma orang biasa, ternyata bisa membuat batu pencerahan menampilkan teknik sakti 6 bintang. Ada bakat kultivasi. Tapi hanya itu saja. 6 bintang aku juga bisa. Sedangkan Putri, Anda pasti di atas 9 bintang kan? Sari, lihat. Reaksi batu pencerahan belum selesai. Gila, Teknik sakti Teknik sakti tingkat bumi 9 bintang. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa memicu 9 bintang? Rusak. Ini pasti rusak. Pasti ada yang mengacaukan. aduh, tadi kamu juga menyentuh batu pencerahan juga 9 bintang. Kenapa kamu tidak bilang aku yang mengacaukan? Akulah murid inti sekte dan juga murid jenius. Dapat 9 bintang itu wajar. Kenapa sama sepertimu juga bisa dapatkan? Kenapa? Karena aku tampan. Omong kosong apa ini? Tidak adil. Pasti ada yang mengacaukan. Diam. Reaksi batu pencerahan belum selesai. Teknik sakti tingkat langit. Langit. Bagaimana? Aku sudah bilang. Anak ini jenius langka. Dia dengan tubuh manusia biasa memicu 12 bintang dan mendapatkan teknik sakti tingkat langit. Benar-benar keberadaan langka. Meski begitu, dia masih belum bisa disebut jenius langka. Apalagi menjadi putra suci utama. Benar. 10.000 tahun alam suci Gunung Agung dengan tubuh manusia biasa bisa memecah 12 bintang di batu pencerahan. Anak ini memang satu-satunya. Tapi dulu saat ketua masuk ke sini, dia malah memicu lebih dari 12 bintang. Dia langsung mendapatkan teknik sakti tingkat dewa dengan 15 bintang. Semuanya belum selesai. Lihat. 15 bintang, 18 bintang, 21 bintang. Banyak sekali. 36 bintang. Bukan. Sudah tak terhitung. Batu pencerahan masih berkedip. Bintang langit penuh. Keajaiban legendaris muncul. Apa? Ternyata bintang langit penuh. Kalau begitu, batu pencerahan akan melakukan teknik sakti yang luar biasa. Tak perlu ditanya, tentu saja teknik sakti dewa. Sesepuh utama memang benar. Rama ini memang satu dalam ratusan juta. Makhluk luar biasa. Wah, lihat itu. Wah, hebat Banyak sekali. Astaga. Mana mungkin? Kabarnya batu pencerahan ini meteor yang jatuh dari dunia dewa ke dunia fana. Di dalamnya menyimpan rahasia jalan agung. Dulu pendiri agung juga temukan jalan agung dari memahami batu ini. Teknik sakti pendiri agung berada di tingkat apa? Pendiri agung, kemampuan memahaminya luar biasa, tak tertandingi. Tapi hanya memicu 18 bintang dan mendapatkan teknik sakti dewa saja. Sekarang ini bintang langit penuh. Sepertinya di alam suci Gunung Agung selama 100.000 tahun ini baru pertama kali. 18 bintang sudah teknik sakti dewa. Kalau begitu bintang langit penuh, sepertinya para sesepuh dinilai terlalu rendah. Teknik sakti dewa adalah puncak latihan di dunia manusia. Sedangkan Rama ini bahkan menempatkan puncak itu di bawah kakinya. Aku benar-benar ingin tahu, bintang langit penuh dari batu pencerahan ini bisa munculkan teknik sakti seperti apa? Kalau langit penuh bintang kecil, jangan-jangan aku merusak batu pencerahan ini. Hah? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Selama 100.000 tahun tidak pernah memunculkan benda-benda seperti ini. Rusak. Ini pasti rusak. Teman, kamu tidak terima kalah. Kitamu itu cuma 9 bintang, sedangkan punyaku penuh bintang. Punyaku benar-benar menghancurkan punyamu sampai tidak bersisa. Aku tidak percaya. Kenapa ketawa di sini? Jangan-jangan kamu tidak terima kalah maka pura-pura gila. Kenapa aku ketawa? Aku tertawa karena kamu terlalu cepat senang. Lihat batu pencerahan keluarkan benda aneh apa untuknya. Lihat semua. Kitab ini, kok tidak ada satu huruf pun? Sesepuh utama, bukankah kamu bilang batu pencerahan paling tidak akan keluarkan teknik sakti dewa? Ini jelas-jelas cuma tumpukan kertas putih. Tidak seharusnya begini. Sudah aku bilang, kalau batu pencerahan bukan rusak. Mana mungkin keluarkan barang aneh seperti ini? Rama ini benar-benar pembawa sial.
Saat masuk dia rusak batu uji sakti. Sekarang malah rusak batu pencerahan. Batu uji saktinya hanya untuk menguji murid. Batu pencerahan ini fondasi alam suci untuk salurkan teknik sakti. Kedua benda sama sekali tidak bisa dibandingkan. Orang ini benar-benar sial. Kamu yang sampah ini, mana mungkin bisa lebihi kemampuan memahamiku? Batu pencerahan ini, kenapa keluarkan kertas putih untuk... Itu bahkan artinya ia juga menganggapmu sampah. Tidak seharusnya. Dengan bakat Rama, mana mungkin batu pencerahan mengeluarkan tumpukan kertas bekas. Konyol. Ini penuh tulisan. Kalian buta, tidak bisa lihat. Sudah mau mati masih saja keras kepala. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Beraninya kamu balikan fakta bilang ada tulisannya. Meski aku tidak tahu teknik sakti ini tingkat apa, tapi memang ada tulisannya. Kamu tidak lihat. Baiklah, silakan lanjut berdalih. Tapi cuma modal mulutmu tidak akan bisa membuat hitam menjadi putih. Maharani, bilang ke dia, ada tulisan tidak? Tentu saja tidak ada. Rama, sudah begini keras kepala juga percuma. Aku keras kepala, kamu yang buta. Rama, kalau kalah terima akibatnya. Tumpukan kertas sampahmu ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan teknik sakti 9 bintang. Jadi berapa banyak kamu bicara tetap tidak ada guna. Maharani, aku tahu kamu tidak suka sama aku, tapi kamu tidak boleh bohong. Di sini jelas ada tulisannya. Kalau kamu memang cari mati, biar ku berikan kematian yang cepat. Mohon sesepuh dan ketua memutuskan. Cuma tumpukan kertas sampah, mau bicara apa lagi? Lelucon ini sudah waktunya berakhir. Benar. Ketua Guru Agung tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian para bocah ini. Cepat turun dari sini. Ini tidak masuk akal. Dengan bakat Rama, mendapatkan teknik 1 tingkat dewa seharusnya tak masalah. Bagaimana mungkin dia dapat kertas putih? Sesepuh utama, sudah begini, kamu masih membelanya. Dia sama sekali bukan jenius. Kalau tidak, kenapa Guru Agung menempatkannya sebagai pelayan? Lihat sendiri, sesepuh utama sudah tidak bisa melindungimu lagi. Menyerahlah. Aku tidak mau menyerah. Kalian semua buta. Aku juga malas bicara denganmu. Kalau kamu tidak mau rusak meridianmu sendiri, biar ku bantu. Tunggu. Ketua Guru Agung ingin bertindak sendiri. Kurang ajar, dasar bodoh. Kitab ini meski tak ada tulisannya, itu kitab rahasia paling tinggi batu pencerahan. Kitab sakti tanpa tulisan. Teknik sakti ini sudah melampaui tingkat dewa. Bisa disebut sebagai teknik sakti utama. Hah? Ini kitab sakti tanpa tulisan yang legendaris. Ini adalah teknik sakti nomor 1 di seluruh jagat. Keberuntungan anak ini benar-benar luar biasa. Kitab sakti tanpa tulisan, legenda yang ditinggalkan pendiri agung. Tak disangka, ternyata benar. Ketua Guru Agung, apa Anda tidak salah lihat? Ini jelas-jelas cuma tumpukan kertas sampah. Panjang, beraninya kamu meragukan Ketua Guru Agung. Apa aku benar-benar salah menilai? Orang ini benaran murid Guru Pak Dwi. Putri, ini tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Teknik sakti sehebat ini dengan bakatku, apa aku bisa mendapatkannya? Gawat, apa aku keceplosan? Rama menyiratkan agar identitasnya tidak dibongkar. Harus segera cari alasan. Semuanya, tadi sepertinya aku menemukan batu pencerahan ini rusak. Makanya, teknik sakti terkuat dikeluarkan. Guru, kenapa Anda juga? Rama datang untuk menguji kita. Jangan sampai identitasnya terbongkar. Baiklah. Sudah kuduga, teknik sakti sehebat ini mana mungkin bisa kumiliki. Gimana kalau kita berdua seri saja? Aku tidak mengambil untung darimu, kamu juga jangan cari masalah denganku. Kalau memang cuma kebetulan, berarti aku yang menang. Kalau bicara soal menang dan kalah, Rama yang seharusnya menang. Dia tidak mempermasalahkanmu. Jangan tidak tahu diri. Yang mulia Putri Suci, anak ini mendapatkan kitab sakti tanpa tulisan. Bukankah karena batu pencerahan rusak? Itu cuma keberuntungan saja kan? Lagi pula, apa ketua tidak harus menuntut dia atas tanggung jawab merusak batu pencerahan? Kenapa malah salahku? Aku cuma orang biasa, mana mungkin bisa merusak barang berharga ini? Barangnya rusak di saat yang salah. Kamu ini benar-benar hoki banget. Kalau tidak, dengan bakat rendah kayak kamu, mana mungkin bisa bikin batu pencerahan mengeluarkan kitab sakti seperti itu. Rama ini benar-benar pembawa sial. Dulu batu uji sakti, lalu batu pencerahan, semua rusak disentuh olehnya. Hoki juga bagian dari kemampuan. Rama bisa buat batu keluarkan kitab suci tanpa tulisan. Meski tidak terima, kamu juga harus tahan. Dia tidak perhitungan denganmu. Kamu malah tidak mau diam. Kau! Calon istriku ini ternyata sangat sayang suaminya. Rian, aku saranin kamu mending cari tempat yang sejuk terus diam di sana.
Sudahlah, masalah ini berhenti di sini. Jangan menghambat murid lain memahami teknik sakti. Dengar tidak? Ketua sudah bicara. Kamu mending diam saja. Kau... Aku taat pada perintah Ketua Guru Agung. Ketua Guru Agung, apa batu pencerahan ini benar-benar rusak? Tapi tadi aku periksa, masih bagus saja. Hai, jangan bicara yang tidak seharusnya. Batu pencerahan ini tadi memang rusak, tapi ia memperbaiki diri sendiri. Sudahlah, cepat suruh murid alam suci pilih teknik sakti. Benar-benar tidak tahu kamu ini beruntung atau malah sial. Kali ini anggap saja kamu beruntung. Tapi kitab sakti tanpa tulisan ini, di dalamnya tidak ada satu tulisan pun. Orang biasa tidak bisa mempelajarinya. Sebaiknya kamu tahu diri, serahkan saja pada Ketua Guru Agung. Iya, teknik sakti utama seperti ini tidak mungkin dibiarkan di tangan murid pekerja. Serahkan sekarang. Ini milik alam suci Gunung Agung. Kalau sesepuh menyuruhku menyerahkannya, aku pasti tidak akan menentang. Tapi di sini ada tulisannya. Kenapa kalian semua bilang tidak ada? Hentikan saja trikmu itu. Cuma seorang murid pekerja tak mungkin belajar kitab suci tanpa tulisan. Jangan pikir dengan pura-pura kamu bisa menipu kami semua. Benar, cepat serahkan. Atau tanggung akibatnya. Ketua Guru Agung, bocah ini mendapatkan teknik sakti utama. Dia bukan hanya tidak mau menyerahkannya, malah sengaja menipu. Aku sarankan dihukum seberat-beratnya. Teknik sakti ini, karena dipahami oleh Rama, maka harus menjadi miliknya. Bahkan alam suci tidak boleh mengambilnya secara paksa. Ketua Guru Agung, apa Anda yakin akan menyerahkan teknik sakti utama pada orang biasa? Benar, teknik sebagus ini diberikan kepada seorang pelayan, itu sia-siakan barang berharga. Ketua Guru Agung, mohon batalkan perintah Anda. Anak ini tak pantas memegang kitab sakti tanpa tulisan. Dengan bakat Rama, meski bisa pelajari teknik sakti dewa, tapi kitab sakti tanpa tulisan memang agak terlalu memaksa. Nanti takutnya dia gagal mempelajarinya, malah melukai dirinya sendiri. Ketua, mohon pertimbangkan lagi. Sebaiknya tarik kembali kitab sakti tanpa tulisan. Tarik apanya? Memang kalian bisa bikin batu pencerahan keluarkan kitab itu. Tanpa kejujuran manusia tidak bisa berdiri. Begitu juga dengan sekte. Aturan tetap aturan. Baiklah, jangan bahas lagi soal ini. Selamat Putri, Anda mendapatkan teknik sakti bumi. Di sini hanya Anda yang murid baru mendapatkan teknik ini. Alam suci Gunung Agung banyak orang berbakat. Prestasiku ini tidak seberapa. Lagi pula, mesin teknik sakti bumi sangat hebat. Dengan kekuatan sekarang belum bisa dipelajari. Harus menunggu sampai kekuatan dan wawasanku mencapai tingkat murid inti utama, baru bisa pelajari. Tak disangka, Rian berhasil mempelajari di tempat. Wah, teknik tubuh emas 9 putaran. Pemahamannya ini hanya 1 dalam 1000. Cuma lihat sekali, langsung bisa tingkat 1 teknik tubuh emas. Bakatnya luar biasa. Potensinya sungguh luar biasa. Walau temperamental, tapi dia berbakat dalam latihan. Putri, dia lagi ngapain? Astaga, dia mau ikutan Rian. Latihan teknik di tempat. Sampai yang bahkan tak punya kekuatan, mana mungkin bisa? Benar, pakai tubuh orang biasa mempelajari kitab sakti hanya akan mati tragis. Jiwa dan tubuhnya akan musnah. Baguslah, karena ketua tidak ingin kehilangan muka. Biarkan dia mati sendiri karena latihan. Maka kita bisa mengambil kembali kitab sakti tanpa tulisan. Sok banget dia. Ya. Menyerah saja. Tunggu, apa itu?